Assalamualaikum everyone, welcome to English Course with Miss Mala. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai recount text. Recount text is a text that tell your experience that happened in the past. Jadi recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang pengalaman kalian yang udah terjadi di masa lalu. But can you differentiate which one is recount text and which one is the other text? Bisa nggak kalian membedakan mana yang recount text dan mana yang bukan recount text? Nah, caranya adalah dengan mengetahui ciri-ciri recount text. Apa sih ciri-ciri recount text? What are the characteristics of recount text? First, recount text use past tense. Jadi, recount text itu menggunakan kata kerja yang sudah lampau. Misalnya, for example, went artinya pergi, and then swam artinya berenang. Jadi, kalau ada teks yang menggunakan past tense, bisa jadi teks itu adalah recount text. Next, recount text will contains many of action words. Jadi recount text akan mengandung banyak sekali kosakata kerja yang berbentuk tindakan. Misalnya slept, tidur, or climb, memanjat. Jadi kalau ada teks yang di situ banyak sekali mengandung kata kerja, lalu kata kerja yang berbentuk past tense, bisa jadi teks tersebut adalah recount text. Number 3, recount text usually uses adverbs. Jadi recount text itu biasanya banyak memakai adverb atau kata kerja. Misalnya yesterday, kemarin, or happily, dengan senang hati, and the others. Selain kata adverb atau kata keterangan, recount text juga banyak sekali mengandung adjective word. Ada yang ingat apa itu adjective word? Betul sekali, adjective words adalah kata sifat. Jadi dalam recount text kemungkinan akan banyak ditemui adjective words atau kata sifat. Misalnya bad, expensive, biasanya cerita tentang liburan ya, cheap, murah, or the other adjective words. Satu kata lagi yang biasanya ada di dalam recount text. Can anybody guess what is it? Yes, conjunction atau kata hubung. Misalnya, for example, and then, next, and the others conjunctions. You can find some conjunctions in recount text. That's all for the characteristics of recount text. Selain itu, masih ada juga loh yang teman-teman harus tahu tentang recount text, yaitu tentang generic structure atau struktur kalimat atau paragraf yang ada dalam recount text. For recount text, we have 3 generic structure steps. For the first is resolution. What is resolution? Resolution is when the writer atau penulisnya introduce, memperkenalkan tokohnya, tempatnya, waktunya, atau keterangan-keterangan lain yang harus diperkenalkan kepada the reader atau pembacanya. Number 2 is event. Jadi di recount text ini jarang sekali ditemui sebuah masalah atau problem. Yang ada itu adalah event, yaitu acara-acara yang kalian akan ceritakan sesuai dengan urutan waktunya, or chronologically, sesuai kronologisnya, urut dari pertama for the day 1 until the end of the day. Jadi urut ya, dari pagi sampai malam. That's what we call event. And the last, number 3 is reorientation. Apa sih reorientation itu?
The orientation is the closing actually. Jadi sebenarnya ini cuma penutup aja. And commonly, biasanya the writer of recount text will close their text with comment. Jadi biasanya ditutup dengan komentar. Entah itu komentar tentang tempat wisata mungkin, atau sesuatu yang mereka ingat atau berkesan sekali dalam kejadian atau pengalaman yang mereka ceritakan on the recount text. Komen ini bisa buruk, bisa baik, it depends on the writer, tergantung pada penulisnya. Nah, sekarang teman-teman semua udah tahu kan what is recount text? Apa sih recount text itu? And what are the characteristics of recount text? Dan ciri-cirinya apa? And the most important thing is, what is the generic structure of recount text? Strukturnya recount text itu gimana sih? So now, let's try to make one. Yuk kita coba bikin satu recount text di rumah masing-masing ya. Selamat mencoba. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day everyone.